mantan preman ini menceritakan kisah hidupnya yang penuh liku. Dulu, ia dikenal sebagai preman sakti yang kebal dibacok hingga sudah meniduri ratusan wanita. Namun kini, sosoknya berubah drastis karena sang preman sakti memilih hijrah dan memeluk Islam. Pria itu bernama Bli Gede Suwadiaya alias Muhammad Hairudin. Sosoknya tegas namun ramah. Sorot matanya tajam, narasi-narasinya lugas terukur. Tangannya terlihat masih kekar berurat. Tubuhnya dihiasi tato 3 naga. Hairudin merupakan pria asli Lombok, Nusa Tenggara Barat. Ia merantau ke Bali pada 1997 dengan berbekal beragam kesaktian, mulai dari kebal bacok hingga anti tembak yang ia dapatkan dari dukun-dukun sakti di daerahnya. Pertarungan demi pertarungan ia lakoni di kerasnya kehidupan kota untuk mencari nama dan mengibarkan bendera. Ia pun pernah menjadi bartender senior di Hotel Bintang 5 di Kuta Bali. Sehingga beragam jenis miras pernah ia rasakan. Waktu itu tiada hari tanpa mabuk. Bahkan saking sadisnya berkutat di dunia gemerlap, ia pun nyaris setiap hari berhubungan seksual dengan beragam wanita, baik dari dalam dan luar negeri. Hal itu pun menjadi bagian dari ritual kesaktiannya. Kiprahnya di dunia preman sangatlah moncer. Namanya dikenal sebagai penguasa kawasan Sadasari, Kuta Bali. Bersama teman sehidup sematinya yaitu Kadek Rama. Bekal kesaktiannya sangat membantu karirnya di dunia hitam. Duit mengalir deras, apapun mudah ia dapatkan, termasuk melampiaskan nafsu birahinya terhadap wanita-wanita. Bukan hal sulit baginya. Dahulu, ia pernah dikeroyok puluhan orang kelompok lawan hingga ia dikubur di selokan dengan tumpukan bebatuan. Semua orang mengira ia mati, padahal ia masih hidup. Bahkan, sekedar bonyok pun tidak ada. Begitu bangun, ia langsung datangi lagi markas lawan. Ia ajak duel lagi. Hingga mereka takluk, hormat, dan menjadi anak buahnya. Pada 1999, ia menempati kontrakan bersama seorang pemuda yang mengenyam pendidikan pesantren asal Bangkalan, Madura. Namanya Muhammad Yusuf. Ia seorang satpam BCA di daerah Kuta Bali. Hairudin mengisahkan Yusuf tidak pernah rese dengan gaya hidupnya yang preman. Bahkan, tak jarang ia mengobrol sembari mabuk di hadapan Yusuf. Yusuf hanya selalu mengingatkan, jaga kesehatan dan jangan terlalu sering mabuk. Hingga suatu ketika, ia datang saat Yusuf persiapan sholat. Dengan cueknya, Hairudin membuka miras Red Label, duduk, lalu minum sampai teler. Sementara Yusuf asik meriung dengan Tuhannya dalam sembahyang yang khusyuk. Dalam kondisi mabuk, ia mendengar lantunan Bismillahirrohmanirrohim. Tiba-tiba hatinya tergetar dan merasa sejuk. Padahal ia dalam kondisi mabuk. Saat itu, secuil hidayah mulai meresap. Namun, ia masih belum bisa mengikuti kata hatinya itu. Hingga pada 1999 akhir, ia mengendarai RX kesayangannya menuju Klungkung dalam kondisi teler. Ia mengalami kecelakaan di Kaliunda pukul 9 malam.
Tak seorang pun tahu bahwa ia kecelakaan. Badannya tertindih motor di bibir jurang Kaliunda sekira 10 meter dalamnya. Ia dibangunkan azan subuh. Ia pun refleks mengucap astagfirullah, yang saat itu ia pun gak tahu apa arti dari kalimat tersebut. Sejenak kemudian, ia terus berucap astagfirullah sembari mengangkat motor yang menindihnya. Entah kekuatan dari mana, ia berhasil menyingkirkan motor yang menindihnya tersebut. Lalu, ia pulang ke kontrakan dan bertemu Yusuf yang kala itu usai menjalankan sholat subuh. Kalimat pertama yang meluncur dari mulutnya adalah Islam. "Yusuf, saya mau masuk Islam," ujar Khairuddin kala itu. Tiba-tiba, Yusuf pun kaget dan mengiranya kesurupan. Namun, Khairuddin menegaskan bahwa ia serius, bahkan pernyataannya sangat serius. Yusuf pun mengatakan agar Khairuddin untuk mengikuti kata hatinya. Yusuf berkata bahwa mengislamkan orang itu gampang, tetapi untuk mengislamkan hati seseorang itu butuh kesabaran. Sejak saat itu, Khairuddin mulai belajar wudhu, belajar sholat, dan membaca Al-Quran. Meskipun saat itu ia belum resmi memeluk Islam. Hingga suatu hari, Khairuddin mengenal seorang perempuan bernama Rohaimah, putra tokoh agama di Mamban Lauk, Kecamatan Wanasaba, Lombok Timur. Hatinya pun luluh pada wanita tersebut. Tanpa bak bibu, ia pun langsung mendekati dan mengajaknya untuk berpacaran. Namun kala itu, Rohaimah menolak mentah-mentah untuk berpacaran, melainkan langsung minta dilamar. Rohaimah berkata, "Jika kamu laki-laki dan serius, ini alamat rumah saya. Datangi ayah saya tidak mengenal pacaran," ungkap Rohaimah. Jiwa laki-laki Khairuddin pun bergejolak. Tak berapa lama, ia langsung ke Lombok Timur menemui ayah Rohaimah. Di hadapan ayahnya, ia terang-terangan meminta Rohaimah dan minta diislamkan. Ia tegas mengatakan ia memang sedang mempelajari Islam sebelum mengenal Rohaimah dan berniat menjadi mu'alaf, bukan karena wanita kemudian berislam. Ayah Rohaimah pun mengatakan, apabila anaknya memang mau sama dia dan membuat anaknya bahagia, ayah Rohaimah mempersilahkan. Meskipun latar belakang Khairuddin memang bajingan, dengan harapan pernikahan anaknya akan membawa orang menuju kebaikan. Khairuddin pun kemudian hitan, berislam, lalu menikahi pujaan hatinya. Jejak hidupnya kemudian lebih dekat dengan ulama dan kiai-kiai NU. Bahkan, ia pernah menangis ketika dianggap santri oleh R. Ajaim atau Kiai Haji Ahmad Ajaim Ibrahimi, pengasuh pesantren Salafiyah Sapi'iyah Sukareja Situbondo, yang juga cucu Kiai Haji As'ad Samsul Arifin. Ia membayangkan ketika itu dirinya bejat dan banyak tatonya, dianggap santri dan dirangkul. Demikian rangkaian cerita tentang kisah tobatnya preman sakti yang pernah meniduri ratusan wanita. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Dan sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya.